surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama Ani, bersama Daud, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Car, lagu ini begitu membuat kita terenyuh ya. Iya, hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Loh, Kamu keren aja nyanyi, kan? aku fales. Aku aja bernafas aja fales, apalagi suara. Iya, Ini kayaknya nggak kita usah nyanyi. ngomongin topik di satu kabupaten yang sangat unik di Papua berarti ya. Ya kan? Iya dong. Gimana kabupaten mana? Giliran kita dari kabupaten atau wali kota? Bupati ini Bupati. adalah bupati pilihan Tempo kan 2012. Oh, Nah, bupati tokoh pilihan Tempo. iya, kabupaten. Bukan bupati biasa. Di Iya, mana itu? Kabupaten Kerom. Kabupaten Kerom di provinsi di Papua. Papua. Iya. Wah, pasti Namanya Bapak Yusuf Weli. Pak Yusufel ya. Ngomongin soal Papua itu nggak cukup rasanya satu episode rasanya. Iya, panjang banget. luas. Banyak Banyak banget aspek iya. yang dibicarakan. Makanya, nah Tapi kita pengen- datengin hari ini. Wah, ini, selamat sore. Ini Pak Bupati, Pak. Selamat sore, Pak. Silakan Pak. Silakan, Pak. Silakan duduk. Udah kenal kan, Pak ya? Ya, sudah. Saya Sarah. Sarah, Pak. Kalau saya Wahyu. Ya, ya Pak Wahyu, Ibu Sarah. Selamat sore sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih kedatangannya Pak jauh-jauh ke mari dari Kerom. Ya. Iya. Juga selamat atas terpilihnya Bapak sebagai Bupati pilihan Tempo tahun Oh, 2012. terima kasih. 2012. Waktu itu karena ya sebagai tokoh yang dicintai betul oleh rakyatnya gitu. Karena salah satu program yang menonjol adalah pembagian Saya kucurkan dana kucuran dana berapa? 1 miliar, satu desa. satu desa. Satu desa. Waduh. Ya, ini ceritanya bagaimana Bapak? Seingat saya dulu kan birokrat ya. Ya, betul. Pegawai negeri sipil ya. Terus Ya. jadi bupati di Kerom, gimana ceritanya Pak? Jadi ceritanya saya kan bekerja hampir kurang lebih 40 tahun sebagai birokrat. Ya, mulai tahun 69 sampai dengan 2008 itu pensiun. Pensiun, jadi saya paham betul menjadi pegawai negeri. Di satu sisi pelayanan kepada masyarakat itu saya lihat baru sepihak saja yang berjalan. Artinya pemerintah yang mengkucurkan dana melalui dinas-dinas, Iya, Pak. masyarakat itu terutama yang ada di desa-desa atau kampung itu ya dapat tetesan. Kalau itu bisa dapat, kalau tidak mereka kebanyakan jadi kecewa, ya. Lebih banyak nggak dapatnya Lebih banyak nggak dapatnya. Ya, Gimana? jadi dari pengalaman itu saya lihat dan saya coba waktu ada kesempatan untuk masuk calon bupati, saya menawarkan kepada rakyat konsep yang terbalik. Iya. Saya ingin mereka ikut partisipasi, tapi saya mengalokasikan dana 1 miliar Iya. kepada mereka dengan program yang sudah saya rencanakan, sehingga mereka saya harap dengan program dan dana itu
mereka mengerjakan sendiri apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka di sana, sehingga tidak menjadi penonton, tapi betul-betul rakyat juga Berpartisipasi ikut aktif, partisipasi ya? aktif. Ya, ya. Nah, jadi 1 miliar satu desa. satu desa, 1 tahun. 1 tahun Satu ya. tahun. Nah, tapi itu nanti secara bertahap. Setiap triwulan kita kucurkan dulu seperempat, 250 dengan program 7 program utama yang kita sudah sepakati dalam dan sudah tetapkan dalam peraturan bupati. Oh. Nah, jadi 7 program itu perumahan. Perumahan di sini kan bukan bangun rumah baru, tetapi rumah rakyat yang memang dibangun atas mereka, tetapi tidak selesai. Misalnya dia sudah bangun fondasi, tapi belum ada tembok, belum ada seng. Nah, ini yang kita maksud dengan perumahan itu. Jadi dibantu supaya dia selesaikan rumahnya. Iya. Nah, itu perumahan kita alokasikan dana. Jadi dia boleh programkan dari 1 miliar itu per triwulan mau bantu yang mana, rumah. Mereka sendiri yang mutusin ya Pak ya? Mereka sendiri memutuskan. Oh gitu. Nanti ada pendamping. Iya, Tentu iya, ada pendamping yang iya, kita iya. ikut untuk bagaimana mengajar mereka. Jadi ada proses edukasi supaya mereka bisa mengidentifikasi dari 7 itu apa yang sangat penting, urgen bagi mereka. Iya. Lalu mereka putuskan di Iya. Badan Musyawarah Kampung, dan ditetapkan. Nah, itu yang mereka kerjakan. Ada badan musyawarah kampung. Ada Badan Musyawarah Kampung. Itu memang tradisi adat di sana atau bagaimana? Atau memang sistem yang baru Bapak ciptakan di sana? Itu memang dari dulu sudah ada. Sudah ada ya? Ya, badan-badan musyawarah desa itu sebenarnya dalam peraturan Mendagri juga sudah ada. Oh, oke. Hanya tinggal kita fungsikan aja secara baik supaya mereka bisa mengidentifikasi kebutuhan dia, lalu diputuskan dalam badan musyawarah itu. Nah, Iya. Ya, Sarah Itu tadi kan, seterusnya. saya tadi bertanya Pak, ini Kerom di mana ya? Kerom, kalau provinsinya Papua ya Pak ya? Papua. ya, Bukan Papua Barat kan Papua. Papua. Kalau Papua dibagi 2, Papua Barat dan Papua ya Pak ya. Ini Papua. Ini bisa diceritakan Pak, arti Kerom itu Kerom. apa, terus Iya, kapan terbentuknya? jadi Kerom itu pemekaran dari Jayapura. Oh, dari Jayapura. Dari Kabupaten Jayapura. Jayapura itu kabupaten induk. Jadi nanti pecah menjadi Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, kemudian Kabupaten Sarmi. Oh. Ya, jadi itu pemekaran Kabupaten apa? Sarmi. Sarmi ya. Sarmi, Kerom, Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, ya toh. Nah, kemudian lahir lagi dari Sarmi lahir Mambramo, Mambramo Raya. Jadi itu kabupaten induknya Kabupaten Jayapura. Kabupaten Itu Iya, tahun 2002 dimekarkan. Pemerintahan secara efektif berjalan tahun 2003. 2003 itu saya jadi waktu itu saya jadi caretaker tahun 2003. Sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri Ya, waktu iya, itu. iya, iya. Jadi 2003 sampai 2005. Nah, kemudian dalam pemilihan tahun pertama 2005 itu Pilihan langsung gitu ya? pilihan langsung Iya. saya kalah. Iya. Saya tidak masuk. Iya Pak. Jadi saya kembali ke birokrasi lagi, Iya, iya. bekerja. Tapi kemudian tahun 2010 karena saya sudah punya modal 2003 sampai 2005 saya nawarkan program ini kepada rakyat. Oh, punya konsep, punya Ya, punya iya. konsep, punya jaringan, ini, hubungan yang jaringan. luas. Sehingga Iya, saya iya. kasih kalah incumbent dan saya menang untuk yang 2010. Wah. Kalau untuk ke sana Pak, Kabupaten Kerom itu dari sini, dari Jakarta ke Jayapura dulu. Jayapura dulu. Terus Jayapura berapa jauh baru deh? nanti ke Kerom itu 1,5 jam lewat Oh, jalan 1,5 darat jam. Oh, jalan dengan darat. mobil ya. Jalan darat. Tidak susah ya menempuh sana Pak ya, jalan daratnya ya? Semua sudah jalan darat sudah dihubungkan kecuali satu kecamatan atau distrik Towe yang masih lewat udara pesawat. gitu. Yang kita ada 7 distrik, jadi 6 distriknya bisa lewat jalan darat, kecuali yang Towe masih dengan Masih pakai. pesawat. Oh. Tapi tahun ini kita sedang berusaha membuka jalan, dan mungkin tahun depan sudah bisa tembus lewat jalan darat. Mudah-mudahan Pak. Kita doakan tembus ya. Ya, Sambil berdoa sambil minum teh. Ya. Silakan Pak. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil
jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut. Kerom itu kan letaknya itu artinya secara geografi itu tidak dekat pantai, tidak juga di daerah pegunungan, dia ada di daerah dataran lembah dan sebagian perbukitan. Aku Papua, biar nanti langit terbelah, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Kabupaten Kelom adalah salah satu wilayah pemekaran Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua. Terletak di sebelah utara kota Jayapura, Kelom berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini dan menjadi daerah penyangga sekaligus salah satu pintu gerbang internasional dengan negara tetangga. Komoditi unggulan Kelom berada pada sektor pertanian dan jasa. Kelapa sawit, kakao, jagung, dan ubi kayu adalah produk unggulan pertanian, sedangkan wisata alam dan budaya menjadi unggulan di sektor jasa. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur di wilayah Kelom semakin giat dilakukan untuk memberikan citra positif bagi pembangunan Indonesia di mata dunia internasional. If I give up the zip I've been saving to some other lady or man, am I being good boy? My joy, brother joy, mother please, if you please, here I am. And it's why it goes on my duty, I perform unfortunately. Would you punch me so unbelievably and so never again that I miss my mistake? This feeling inside me could never deny me the right to belong if I
that sailing abreast of the sailing abreast is to lose. When I'm drinking my bowl of my sandy, eating more than enough apple pie. When I glance at my screen on display, human beings stop the date when I open my eyes. Nothing old, nothing new, nothing purchased, nothing gained, nothing still for the lost, nothing foolish and proof, nothing wild in the youth, nothing old in the time, nothing sweet in the mind, nothing is green or residue, hopeless in life, nothing I couldn't say, nothing why goes today, nothing right. Sarah, saya lihat batiknya Pak Yusuf Ali ini. Iya, bagus ya. Ini batik dari sana, dari Kerom, Pak. Ya? Dari Rajitan sana dari Papua atau bagaimana? Dari Papua. Dari Papua, dari ya. Papua ya. Itu gambar burung apa, Pak? Burung mambruk. Oh, Burung kedua setelah Cendrawasih. cendrawasih. Ini sangat terkenal burung mambruk ya. itu burung dilindungi ya, Pak? Ya? Burung dilindungi. Ada penangkarannya di sana atau bagaimana? Atau Ya. jumlahnya masih banyak, Pak? Jumlah saya tidak tahu persis, tapi habitat sudah mulai berkurang. Berkurang ya. Karena ini burung sensitif sekali juga. Oh. Jadi memang dia biasanya kan berjalan di hutan. Iya, iya, iya. Telurnya bagus sekali. sensitif akan apa dia? Artinya soal makan. Oh. Ya, makanan kan semacam jagung, biji-bijian, seperti itu. Jadi kalau orang tidak mengerti kasih makan baik kan gampang sekali dia mati. Oh gitu. Oh, makan biji-bijian, Pak, Makan ya? biji-bijian ya. Waduh, ini perlu dikonservasi, Ya, konservasi Iya. atau pelestariannya Keren nih, loh Pak, ya? batiknya ya Mas ya. Nah sekarang Sarah mau tanya soal potensi wisata di Kabupaten Kerom, Pak. Ada potensi wisata apa aja di Kabupaten Kerom? Sekarang ini memang kita Kerom itu kan letaknya itu artinya secara geografi itu tidak dekat pantai, tidak juga di daerah pegunungan, dia ada di daerah dataran lembah dan sebagian perbukitan. Jadi dengan begitu potensi wisata yang bisa kita optimalkan penggarapan sekarang ini, yang pertama nilai-nilai seni budaya masyarakat. Ini ya kesenian, karena penduduk itu 60% itu kurang lebih transmigrasi. 40% itu 60% transmigrasi. lebih dari transmigrasi. Iya, iya, iya. 40%-nya penduduk asli. Kalau Sulawesi kebanyakan dari suku apa, Pak? Jawa. Ya. Kalau yang transmigran. Transmigran. Kalau penduduk aslinya dari suku Orang apa? Kerom, dari orang Kerom, Kerom. juga orang-orang yang migran dari. Kalau Bapak orang dari Saya dari Sentani. Sentani, Bapak Sentani sukunya ya? Ya, suku. Iya, iya, iya. Jadi tapi itu semua termasuk kita sebut itu daerah Mamta, Mambramo sampai Tami, itu satu suku besar dari beberapa etnis. Iya, iya, iya. Ya, suku Sentani, suku Sarmi, suku Jayapura, suku ya ada macam-macam berapa suku yang ada di situ. Tadi apa? Mambramo Tami. Mamta. Jadi dari Mambramo sampai dengan Sungai Tami, itu ada beberapa suku. Atau yang sekarang lebih dikenal itu Tabi, tanah Tabi. Oh. Tanah Tabi itu tanah matahari terbit. Oh, dari terbit. Jadi Kerom itu termasuk di dalam lingkup itu. Tapi yang mayoritas dari suku Sentani ya, Pak ya? Tidak juga. Tidak juga ya? Itu ada untuk penduduk Kerom itu sekarang ya pegunungan. Mereka dari daerah pegunungan tengah, Wamena, Tolikara, dari Mambramo, itu semua ada di situ. Ya, di samping penduduk asli Kerom sendiri. Ya kalau begitu Pak, pendapatan asli daerahnya dari mana ya? Pendapatan asli daerah itu sekarang itu dari perkebunan.
terutama ya? perkebunan kelapa sawit dan juga perkebunan kakao. Oh, kakao. Itu yang dan terakhir ini 2 tahun terakhir itu lebih banyak juga pembagian hasil itu dari tambang emas. Oh, Tambang emas ya. Kita punya tambang emas juga, tapi belum eksploitasi, baru dalam Tapi apa? Di eksplorasi. eksplorasi ya? Eksplorasi. Walaupun demikian mereka harus bayar iuran kepada negara dan kita dapat pembagian hasil. Siapa yang mau udah eksplorasi emas dari asing apa lokal? Perusahaan domestik, Pak? Kebanyakan perusahaan domestik. Oh, Domestik yang iya. kita kasih izin. Menarik, Jadi menarik. potensi wisatanya tentu belum optimal, tapi kita sedang menggarap itu dari budaya-budaya lokal. Kita juga sudah bangun Gua Maria Gua Maria. dengan bantuan pemerintah pusat. Nah, Oh, memang guanya sudah ada di situ ya, Gua Maria. sudah kita sudah bikinkan. Jadi diapain tuh, Pak? Mau diapain tuh dengan bantuan? Ya objek-objek wisata religi. Wisata religi, kalau Wisata Gua Maria religi itu, bisa iya, mereka iya. datang ke situ dan sebagainya. Sementara ini kita lagi mendesain sesuai tata ruang pola pertanian dari masyarakat, sehingga mana lahan yang cocok untuk pengembangan komoditas jagung, mana untuk sawah, mana untuk tebu, misalnya seperti begitu. Sehingga dengan konsep seperti itu kita harap menjadi salah satu objek wisata yang namanya agrowisata. Nah, kemudian kita juga potensi hutan besar, sedang berpikir ke situ bagaimana daerah hutan itu bisa menjadi objek untuk wisata juga. Iya. Kalau Begitu. peternakan, Peternakan itu juga cukup besar kita di sana. Ya, sekarang kita sedang memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tani, kelompok ternak, ya, supaya mereka lebih optimal meningkatkan usaha-usaha ke arah itu. Sebab untuk 10-15 tahun saya melihat bahwa Jayapura itu sebagai ibu kota provinsi itu tidak mempunyai lahan untuk pengembangan daerah pertanian. Dia menjadi kota. Nah, itu artinya hanya tinggal Kerom yang memiliki lahan yang bisa mensuplai kebutuhan daging, sayur mayur, bumbu ke arah itu. Jadi sekarang bisa jadi lumbungnya nih, Pak. Ya, Iya. Kerom akan menjadi lumbung. Itu sebabnya. Apa aja yang dikirim ke Jayapura? Ke Jayapura kirimnya? Ya, sayur mayur, Sayur mayur semua ya? bumbu, ternak apa yang tadi, ternak, daging itu ya, telur dan sebagainya itu rata-rata berasal dari Kerom. Kerom. Karena apa? Potensi SDM kita itu tadi saya katakan itu rata-rata 60% transmigrasi dan mereka ini pekerja yang keras Ulet di ya? bidang Ulet di ya? bidang Iya. pertanian. Jadi di PAD-nya berapa, Pak? Ini pendapatan asli daerahnya berapa? Kurang lebih setahun itu 15 sampai 20 20 miliar ya? miliar. Terus APBD-nya berapa? APBD sekitar 600 miliar ya? 600 lebih lah, 650 miliar. Wah, dari ini banyak kita kupas daerah Kerom. Ya. Tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini ya. If I gave up the zoo I've been saving to some ugly little lady or man, am I being good boy? Am I Joe, brother Joe? Mother, please, if you please, here I am. But it's why I call on my duty. I'm the performance unfortunately. What you promised me so unbelievably and so never again that I must mistake. This feeling inside me could never deny me the rights to be wrong if I choose. And this place again. Mendidik sumber daya manusia kita untuk sekarang maupun untuk yang akan datang. Siap. Jadi itu hampir 30% dana APBD itu kita alokasikan untuk pendidikan. Apple pies.
When I glance at my stream on the spring, human being, stop the day that I step of my eyes. Nothing old, nothing new, nothing matches, nothing good, nothing still for the lost, nothing further than proof, nothing wilder than you, nothing older than time, nothing sweeter than wine, nothing basically irresolute, hopelessly blind, nothing I couldn't say, nothing why concentrate, nothing right. This feeling inside me could never deny me the right to be wrong if I choose. And this glass I got to say, bringing it back is to lose. Nothing old, nothing new, nothing matches, nothing good, nothing still for the lost, nothing older than proof, nothing wilder than you, nothing older than time, nothing sweeter than wine, nothing hastily irresolute, hopelessly blind, nothing why I couldn't say, nothing I couldn't say, nothing right. Hari ini ku gembira melangkah di udara, Papos membawa berita dari yang ku demam. Sepucuk surat yang manis, warnanya pun merah hati, bagai bingkisan pertama. Tak sabar ku buka, 1, 2 dan 3, ku mulai membaca. Surat cintaku yang pertama membikin hatiku berlomba, seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Surat cintaku yang pertama membikin hatiku berlomba, seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya padaku. Iya Pak, jadi tadi Kerom sudah Bapak ceritakan tentang bagaimana potensi pertanian, peternakannya, perkebunannya yang ternyata jadi lumbung untuk wilayah Jayapura. Jayapura. Waduh, luar biasa. Nah ini sekarang kalau fokus kita bicara soal pendidikan dan kesehatan, apa Pak yang Bapak canangkan di sana? Ya, pendidikan ini kita semua tahu itu paling penting ya dalam mendidik sumber daya manusia kita untuk sekarang maupun untuk yang akan datang. Siap. Jadi itu hampir 30% dana APBD itu kita alokasikan untuk pendidikan. Nah, dari 30% itu melebihi ketentuan di nasional 20%, ya? 20% ya? 20% itu sudah 20% kita Iya. alokasikan untuk pendidikan. Iya Pak. Dengan fokus utama adalah kita mengoptimalkan pendidikan yang sudah eksis ini dalam arti sarana prasarana maupun tenaga supaya mereka betul-betul
meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan yang sudah ada. Samping tentu kita juga melihat tingkat kesulitan di bidang pendidikan ini untuk dataran yang rendah itu mudah terjangkau dan pendidikan itu berjalan lancar. Tetapi untuk daerah yang terpencil di daerah perbatasan, pencil terisolir, yang ada juga yang hanya bisa dicapai dengan pesawat, itu tenaga guru maupun murid itu kadang sulit, kurang. Sehingga saya memberikan motivasi kepada guru dengan mengalokasikan dana mulai tahun lalu, tahun 2013, itu setiap guru kita kasih 2 kali gaji bagi mereka yang mengabdi di daerah perbatasan. Dengan begitu para guru itu siap untuk bertahan di daerah-daerah terpencil itu. Nah, tapi kemudian ketemu juga persoalan bahwa guru ada, belum tentu juga murid ada. Karena kadang juga tradisi lokal, di mana kalau orang tua pergi mencari nafkah ke ladang, hutan, itu anaknya juga ikut. Dan itu biasanya memakan waktu yang cukup lama. Sehingga ini kita harus biaya yang kita keluarkan itu harus betul kinerja guru menjawab persoalan pendidikan. Jadi sekarang dengan begitu kita lagi sedang mencari alternatif bagaimana kalau polanya seperti ini harus apa. Nah, sedang tahun ini kita sudah mulai menggarap sekolah unggulan bagi anak-anak yang tersebar yang ada di daerah terpencil. Ada 5 distrik yang pendidikannya tidak tidak lancar. Kita bangun pola asrama sehingga anak-anak ini bisa ditampung di asrama, terutama anak-anak yang memang nanti akan dites dari SD, SMP yang sudah ada di sana. Kita hanya tes kemampuan dasarnya kalau memang masuk ke sekolah unggulan. Jadi ini sekarang konsepnya kita balik, bukan anak yang cari sekolah ke kota, tapi sekolah yang mulai kita cari anak di mana. Cari anak ini. Anak yang sekarang kita balik konsepnya. Jadi kita bangun sekolah, dan sekolah yang harus dibangun itu harus bisa menghitung berapa keluaran atau berapa angka kelahiran anak-anak di wilayah itu yang bisa terserap masuk ke tingkat SD. Jadi jangan bangun sekolah, asal bangun sekolah, lalu tingkat daya serap murid ke sekolah itu mungkin tersebar jauh, yang sulit ke sekolah. Akhirnya sekolah di pedalaman, di tengah-tengah hutan, tidak berfungsi dengan baik. Jadi saya robah konsep itu 2 tahun lalu, hitung dulu berapa angka kelahiran, berapa ini segala macam, baru bangun sekolah untuk murid itu bisa terserap masuk. Kalau tidak, sekolah ini banyak yang kita bangun, mubazir jadi percuma. Itu kenapa ya anak-anaknya memang sama orang tuanya harus ikut orang tuanya ke ladang untuk membantu? Mereka nggak boleh sekolah atau gimana? Atau karena karena tradisi orang tua pergi ini memang harus mencari ikut nafkah. Ya bukan harus, tapi itu sudah tradisi, namanya kebiasaan. Mungkin orang tuanya daripada anak tinggal sendiri, siapa yang ngurus? Dia ikut. Nah, ini kan mengganggu proses belajar mengajar. Nah, dengan begitu kita harus selalu inovasi, melihat kondisi objektif seperti itu, apa yang harus seorang bupati harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi keadaan seperti itu. Ini secara kondisi objektif yang ada. Lalu bicara soal pendidikan juga, dari 20% tadi kita juga memberikan beasiswa bebas. Jadi pendidikan dasar dan sekolah umumnya itu tidak dibayar. Tidak dibayar. Jadi mereka bebas. Tapi pengertiannya itu yang tadi, bebas untuk SPP, bebas untuk ini. Tapi transport ke sekolah itu tidak bebas. Ya, jadi transport ke sekolah, kalau itu tempat yang jauh, Pak ya? Ya, dia harus sekolah di tempat yang jauh. Itu kan
tidak ada yang istilah bebas. Iya, itu biaya pasti itu. Itu biaya Masa pasti. jalan kaki ya? Masa nanti? jalan kaki. Nah, karena Iya. itu saya bangun pola asrama. Oh, diasramakan. Ya, diasramakan sekolah dekat yang tadi saya balik konsepnya. Sekolah cari murid, maksudnya supaya jangan dia terlalu jauh. Itu sekarang yang diam di asrama berapa anak, Pak? Ini baru tahun ini kita mau mulai. Oh, baru akan mulai ya? Untuk sekolah dasar 9 tahun. Jadi SD dan SMP. Wah, enak itu. Nah, dengan demikian mereka Jadi di pool di situ di pool asrama situ, itu ya? jadi membentuk anak yang cerdas, tapi anak juga berkarakter. Iya. Hebat Papua itu, Jadi anak-anak Papua kan anak-anak sering akan menang. berkarakter. Jadi jangan tinggal sama orang tua. Saya udah bilang pola pendidikan sekarang kalau tetap tinggal di orang tua sekolah, dia terpengaruh dengan lingkungan, karakternya pasti nggak beres-beresan karena terpengaruh dengan lingkungan. Iya, ada Tapi tradisi coba dan kalau di segala asrama macam ya. dididik, knowledge-nya Lebih fokus. Iya. bertambah kualitasnya, Iya. tapi karakternya dibentuk. Saya ini seorang bekas zaman Belanda, SD dan SMP itu di asrama. Asrama juga. Oh. Maka karena itu saya merasakan bahwa karakter saya dibentuk melalui asrama. Kalau saya tinggal di kampung dan mengikuti pola seperti ini, itu saya bisa terpengaruh dengan lingkungan. Mana ada waktu untuk dibentuk. Orang tua saja tidak bisa membentuk saya. Nah, jadi pengalaman itu saya ingin terapkan untuk saya jadi pemimpin sekarang ini, ya, supaya saya mau lihat, ya, ke depan itu seperti itu. Iya, kan anak Papua juga banyak bibit-bibit yang luar biasa ya, Iya. Pak ya? Pemenang Olimpiade. Olimpiade itu karena Olimpiade. Profesor Yohanes Surya, kita juga kerjasama. Oh, ada kerjasama ya? Kerjasama dengan dia, saya sudah kirim kurang lebih sekarang lagi mengikuti itu 10 anak SD, 3 diantaranya masuk Olimpiade, terus SMA juga 10. Jadi ya itu karena di asrama mereka bisa dibentuk, ya toh. Iya. Jadi Itu rata-rata jarak tempuh dari rumahnya ke sekolah itu berapa jauh, Pak? Anak-anak itu kalau nggak diasramakan? kalau nggak diasramakan itu bisa 1 hari, Pak. 1 hari paling ya lebih dari 1-2 hari juga ada. Perjalanannya Iya. Ya. Kamu memang dikira di Tebet sama... Iya, ini tidak ada ya jalan mobil begitu jauh. Aduh. Jadi kalau dengan cara begitu ya mereka yang terpencil di daerah terisolir itu kapan bisa menikmati pendidikan? Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita, mencerdaskan anak-anak bangsa ini, ya jangan ngomong. Jadi mereka ini tercecer. Iya. Jadi saya pikir ini Bayangin memang, 1-2 hari loh. ya. Jadi menurut saya coba balik. Nyampe aja udah capek banget. Sekarang ini anak-anak kita ini suruh cari sekolah atau cari fakultas universitas, dia harus menginap di orangnya di kota atau bagaimana kos. Ya kalau orang mampu, kalau tidak mampu dia putus. Iya. Sampai di situ kapan dia bisa sekolah? Di situ Jadi, pentingnya ya, pengasramaan ya, Pak. Ya di situ artinya kita sekarang Harus proaktif justru. ya cari anak sekolah, kita bikin sekolah, kita bikin asrama sehingga anak muda masuk, kita cerdaskan dia. Itu sebenarnya konsep yang Wah. Keren ya, Mas. Keren, Pak. Silakan, Pak, dinikmati, Pak. Ini, Pak. Silakan, Pak. Ini Hari ini ku gembira melangkah di udara. Papos membawa ya. Jadi ceritanya saya juga berpikir strategis buat pembangunan kesehatan ini. Kita alokasikan kurang lebih 15% dari APBD. barisan pertama, tak sabar ku buka 1, 2 dan 3. Ku mulai membaca surat cintaku yang pertama, membuat hatiku berlomba seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya, surat cintaku yang pertama, membuat hatiku berlomba seperti melodi
hati. Bagai bingkisan pertama, tak sabar ku buka. 1, 2, dan 3, ku mulai membaca. Surat cintaku yang pertama membikin hatiku berlomba, seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Surat cintaku yang pertama membikin hatiku berlomba, seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya padaku. I remember long ago, not a starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sound of battle tones were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seems to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of love, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roll of gun and cannons almost made me cry. There was something in the air all night. The stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. And if I had to do the same again, I would, my friend Fernando. Pak menikmati betul lagunya. Oh, luar ABBA biasa. Fernando, Pak ya. Suaranya juga mantap. Suaranya juga mantap, Pak ya. Merayu. Waduh. Pak ngomong-ngomong, emang di Kerom ada karaoke nggak, Pak? Di Kerem belum ada, tapi Belum ada? belum. Kan Waduh. baru usia 13 tahun. Oh. Jadi yang macam hiburan itu, apalagi dekat dengan Jayapura. Jadi kalau hiburan, Oh, hiburan di Jayapura ya? tamu saya bawa ke Oh, Jayapura. bawa ke Jayapura ya. Kalau saya nggak mau karaoke, Pak. Saya Iya. cari masjid di sana nanti. Oh iya. Kalau itu lengkap, itu banyak itu. Tempat ibadah banyak ya. Iya. Mau ke Gua Maria deh. Saya. Iya. Apalagi deh? Nah, tadi udah pendidikan, saya mau tanya soal fasilitas kesehatan di sana, kemudian Iya. tenaga medisnya di sana Iya, gimana? kesehatan itu penting nih di Iya. Kerom karena Iya. pernah jadi meraih kinerja terbaik itu di bidang kesehatan tahun 2012 di Papua, Pak ya. 2012 ya. Gimana, Pak? Ya, jadi ceritanya saya juga berpikir strategis buat pembangunan kesehatan ini. Kita alokasikan kurang lebih 15% dari APBD dan itu kita fokus untuk perbaiki pelayanan dasar di distrik-distrik atau kecamatan. Kita ada 7 distrik, jadi setiap distrik itu harus dilengkapi dengan fasilitas puskesmas rawat inap. Oh, Kalau dulu sebelumnya tidak ada. iya. Nah, Ya. sekarang udah ada ya? Semua dulu itu segala macam sakit penyakit itu dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit itu satu tipe C dulu. Jadi sudah antrean di rumah sakit. Kalau itu tidak bisa terlayani baik harus ke Jayapura. Jadi sekarang saya robah setelah saya masuk tahun 2010 kita
sekarang bangun dulu puskesmas dengan baik. Jadi rawat inap. Yang bisa rawat inap ya. Ya, yang rawat inap. Kurang lebih 20 sampai 30 tempat tidur di setiap Kecamatan. distrik atau Oh, ada kecamatan. 20 sampai 30 Tempat ya? tidur. Sekarang ya, lengkapi 20 lah. Itu gimana Pak? Apa maksudnya daya tampung sebanyak itu sudah terpenuhi atau masih kurang atau cukup udah? Selama ini? Itu belum kita monitor, tapi minimal fasilitas itu kita lengkapi. Karena saya berpikir begini, sakit penyakit masyarakat umumnya, kalau yang bukan penyakit akut, itu dirujuk ke rumah sakit. Tapi yang penyakit-penyakit harian, penyakit masyarakat umumnya, ya apa malaria, apa, ya puskesmas ini menjadi bumper untuk melayani penyakit ini dulu di tingkat kecamatan atau distrik. Kalau ini tidak lengkap, apalagi Harus semua langsung ke sana ya? harus semua Langsung dilarikan ke rumah sakit semua. ya belum sampai sudah ada yang meninggal. Iya, Waduh. jauh Jadi, karena ya, jauh ya. ya. Artinya di lini pertama itu bumper sudah ada dulu Betul, puskesmas. bumpernya itu puskesmas dulu, lini pertama. Bumper sebagai bumper. Ya, Tuh. kita lengkapi fasilitasnya, kita lengkapi perawatnya, dokternya, biar dia standby di situ untuk melakukan pelayanan dasar. Jangan langsung ke Jangan dashboard. langsung ke sana nanti. Rumah sakit dashboard. Ya, Ini bumpernya dulu. Bumpernya dulu Ah, kita. Jadi iya, itu iya. pikiran yang saya kembangkan Iya, iya, dan sekarang kurang lebih 2 tahun semuanya sudah terbangun. Lalu, Termasuk iya. dokter juga. Nah, itu ketersediaan dokter gimana Pak? Dokter sekarang kita kasih 30 juta per orang per bulan Wah, tambahan insentif buat dokter. Jadi wow, itu insentifnya. nih, insentif, kita. insentif Di luar gaji. di luar gaji. Wah, Oh, menarik Jadi dong. supaya dia bisa betah tinggal di Kalah gaji saya ini. Ya Ya, kan? luar biasa. Itu saya memotivasi mereka supaya betul-betul dia melakukan pengabdian, Iya. tapi juga tingkat kesulitan itu saya berikan dengan penghargaan itu. Belum lagi perawat. Perawat itu 1 kali gaji. Itu segala macam kita fasilitasi mereka. Ini dokternya ada yang spesialis di puskesmas Pak? Tidak ada, Iya. dokter umum saja. Umum, ya. Tapi dokter spesialis kalau diperlukan dia datang. Tapi dokter spesialis kita standby di rumah Rumah sakit. sakit. Nah, Rumah sakit kita naikkan jadi tipe D. Oh, Jadi iya, iya, iya. dia Spesialis standby di rumah sana. sakit, ya. Ya. Kalau dokter-dokternya kebanyakan dari mana Pak? Dari Dokter berasal dari dokter TPP, tenaga yang dikirim dari pusat. Oh iya iya iya. iya. Jadi mereka itu yang selain dapat gaji dari pusat, ya gaji daerah saya motivasi dengan Itu memberikan- tadi kan ada program jemput bola untuk sekolah anak sekolah. Ya. Ya kan diasramakan. Ya. Kalau ini orang-orang sakit juga dipuskesmaskan. Di gitu ya. puskesmas. Ya. Puskesmas Iya, kan iya. jadi bumper di sana. Ini kalau tidak, ini semua penyakit kecil besar semua ke rumah sakit. Iya. Rumah sakit Nah, tidak mau. ini semua di puskesmas semua digratiskan Pak. Mana? Biayanya. Ya, itu Gratis ya? Biaya gratis. Gratis semua ya. Bahkan apotek pun saya wajibkan sekarang untuk obat generik, setiap distrik harus menyediakan Obat generik. obat ya? generik. Oh menarik. Nah, jadi Iya, iya, iya. Itu diwajibkan. Makanya ada berapa dokter? Penggratisan itu gimana? Asal nunjukin KTP tinggal di Kerom atau pakai kartu khusus atau pakai jam kesda atau apa? Ya jam kesda apa Jam segala kesda. macam. Jam kespa juga ada, Oh, jam iya. kesda juga ada. Jadi jaminan kesehatan untuk orang Papua dengan dana otsus yang, Oh, yang dana non Papua itu kesda. Oh. Kesda berlaku secara nasional. Iya iya iya. Nah, sekarang kalau infrastruktur sendiri Pak di Kerom, Nah, infrastruktur ini untuk menunjang kegiatan ekonomi yang di daerah transmigrasi sebagai daerah produsen, itu hampir rata-rata kita sudah bangun seluruh jaringan jalan, bahkan dengan dana bantuan 1 miliar itu, masyarakat sudah mulai Ikut membangun membangun, infrastruktur ke ladang-ladang mereka. Jadi ke ladang itu tidak menjadi tanggung jawab kabupaten, tapi dengan dana itu masyarakat sudah bisa Bangun bangun sendiri, iya. sendiri. Nah, sehingga dengan demikian 2 tahun terakhir saya evaluasi, ternyata itu sangat menolong, sangat menolong. Jadi pergerakan kekuatan ekonomi khususnya sektor pertanian itu luar biasa kemajuan dari ini, karena infrastruktur itu selain pemerintah bangun, tapi masyarakat juga dengan dana 1 miliar itu mereka sudah bisa ke ladang-ladang produksi mereka, misalnya jembatan penimbunan ke lahan-lahan,
itu sudah dilakukan oleh partisipasi masyarakat sendiri. Ya, itu di daerah transmigrasi, di daerah yang dekat dengan kota sebagai sumber produksi pangan dari hasil pertanian. Sementara yang di daerah yang terpencil, terisolir itu, kita sudah buka seluruh jaringan ke distrik-distrik. Jadi jalan utama ke distrik sudah kita buka. Tinggal beberapa daerah yang lagi dalam proses pengerasan, peningkatan kualitas jalan itu, supaya pelayanan tadi itu bisa jalan dengan baik. Karena kita di daerah batas, maka tahun ini juga beberapa titik ke daerah batas bekerja sama dengan pemerintah pusat, badan perbatasan ini, kita sedang membangun daerah daerah entry point. Entry point itu daerah di mana di titik batas itu masyarakat di Papua New Guinea dan masyarakat kita bisa melakukan transaksi jual beli komoditi yang memang dekat dengan Papua New Guinea Pak ya, berbatasan ya? dekat. Makanya kita bangun infrastruktur supaya mereka. Berapa jauh dari Keram itu kalau ke Papua New Guinea? Kalau ke entry point itu tidak lebih dari ya sekitar 2 jam 3 jam. Jadi mereka sedang membangun jalan juga dari sebelah. Kita sudah sampai di titik batas kita. Sekarang kita menunggu mereka. Ke Papua New Guinea kita lempar apa barang-barang? Maksudnya kita ekspor apa ke sana Pak? Seluruh kebutuhan elektronik apa Kita ekspor ke Papua New Guinea? mereka beli dari kita. Oh, mereka beli dari kita? Iya, elektronik, iya, bahan-bahan. Sampai minyak angin, sabun pun kalau perlu ya mereka beli dari kita. Oh, lebih maju Kirom dong daripada Papua New Guinea Pak ya? Ya bukan, kebutuhannya. Oh, kebutuhannya. Tapi infrastrukturnya keren sana ya? Sama, Sama juga? kita juga keren juga. Sama-sama kerennya ya? Ya, sama-sama keren. Kita Iya. harus keren juga, kalau enggak. Nah, ke sana pakai paspor nggak ke Papua New Guinea? Ada kartu lintas batas. Untuk masyarakat yang bermukim di kawasan batas itu, kita berikan kartu KLB namanya, kartu lintas batas. Yang stempel siapa? Bapak? Yang stempel kantor perbatasan. Kantor perbatasan. Ya. Nah, tapi kalau yang di entry point itu berlaku aturan imigrasi. Jadi dia menyeberang dengan paspor. Tapi di masyarakat yang hidup di daerah batas boleh pakai KLB. Tapi yang non batas dia pakai paspor. Iya. Itu berlaku. Terakhir Pak, kalau misalnya ada investor-investor yang mau masuk ke Kerom itu apa yang ditawarkan Pak sektornya? Yang pertama itu tentu perkebunan. Iya Pak. Nah, 2 potensi perkebunan yang besar itu kelapa sawit dan kakao. Kelapa sawit dan kakao. Ya, sekarang ini sudah ada kurang lebih ada 3 atau 4 perusahaan Sawit, ya? kelapa sawit yang sudah beroperasi. Iya. Jadi ya masih luas. Kerom itu kan kurang lebih 9.500-an, 600-an lah. Kalau emas sudah ada berapa pemain Pak? Emas sudah ada mungkin lebih dari 5 atau 6 perusahaan. Cuman domestik. eksplorasi masih ya? Eksplorasi, Iya. belum eksploitasi. Misalnya kalau saya mau nanam duit ke sana tuh nambang emas gitu, dikasih izin boleh? Nambang emas ya, sepanjang arealnya itu ada, ya kenapa tidak? Oh, iya. Itu kan bisa. Nah, itu Sarah. Ini Iya. karena teman-temannya banyak Pak investor-investor. Iya, Itu nanti bisa diajak ke sana Sarah ya? ajakin ke Ya. sana. Jadi kelapa sawit itu yang besar. Kamu perlu berapa puluh ribu hektar kelapa sawit? Nah, 20.000 ya? 20.000 hektar cukup Boleh nggak? lah. Pak 20.000 hektar tolong nah, siapin Pak. Ada kalau Pak ya? untuk Sarah kita bisa kasih lebih dari 20. Wah lebih dari 20 Pak. Salaman dulu dong. Salaman sambil pamit Pak. Ayo. Pak terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Atas kedatangannya Pak Yusuf. Ya. Ke kafe kita yang sederhana ini. Iya. Jauh-jauh dari tanah Papua ke sini, mudah-mudahan ada manfaatnya Pak. Ya. Nanti Kita- lain kali kita ke sana. Saya sangat berterima kasih sebab memang promosi daerah itu Penting ya. penting sekali. Iya, Pak. Dan itu mahal. Jadi dalam situasi kita ke Jakarta sekaligus Tempo bisa mengundang saya, itu saya merasa bersyukur. Terima kasih Ya, Pak. toh, Sama-sama, Pak. untuk mempromosikan Nanti kami bantu. beberapa kebijakan yang kita jalankan sehingga
orang itu secara nasional terbuka matanya bahwa ada Kerom. Ada Kerom itu di Indonesia. Iya, Jangan bukan sampai orang pikir Kerom itu ada di mana. Iya, Sering orang bertanya, ini Toh. iya toh? Kerom dikiranya. Ya, Kerom di mana? Ada beras enggak? Oh, itu saya rasa lucu kalau pertanyaan. Itu kurang ajar menghina itu. Iya. Nah, setelah dengan kenal dengan Tempo, orang pasti tahu Kerom Ya, lebih baik dari Kerom sebelumnya. itu di mana? Ada di Ya. daerah Baik Pak, Batak. kita pamit ya. Ya. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Bupati Kerom untuk acara Untukmu Indonesiaku. Saya Wahyu Muryadi. Saya Sarah Risma. Saya Yusuf Ali, Bupati Kerom. Mengucapkan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Tapi Bapak nyanyi dulu. Oh iya iya. Salam dulu sama Sarah dulu. Sar, selamat ya. Terima kasih.